Udara pagi di pinggiran Pemalang masih dibalut embun ketika Damar memutar kunci gembok dan mendorong daun pintu kayu warung kopinya. Nama warung itu sederhana, Kopi Sendang Malam. Terinspirasi dari sebuah sendang tua tak jauh dari lokasi bangunan yang kini ia sulap menjadi tempat nongkrong kekinian. Tapi meski namanya terkesan klasik, interiornya jauh dari kata kuno. Damar memadukan estetika industrial dengan unsur tradisional Jawa. Dinding bata ekspos, lampu gantung temaram kuning, dan tembang lawas yang samar mengalun dari speaker Bluetooth tersembunyi di balik rak buku. Baru 3 minggu buka, Kopi Sendang Malam sudah viral. Bukan karena promosi gila-gilaan, tapi karena ada yang berbeda dari rasa kopinya. Biji kopi lokal yang ia racik sendiri menghasilkan aroma khas, tajam, namun lembut di ujung lidah. Tak hanya itu, banyak pengunjung mengaku merasa lebih segar atau lebih tenang setelah meminum kopi di tempatnya. Seolah warung itu punya hawa damai tersendiri. "Mas, full terus ya? Sampai antre di luar tadi malam," ujar seorang pelanggan tetap, gadis muda berjaket denim yang datang hampir setiap sore. Damar hanya tersenyum kecil, menepuk meja bar yang ia bersihkan dari sisa-sisa bubuk kopi. "Alhamdulillah mbak, rezeki anak soleh mungkin," sahutnya rendah. Dalam waktu sekejap, Kopi Sendang Malam jadi tempat wajib bagi anak muda setempat yang ingin healing atau sekedar mencari spot foto Instagramable. Bahkan beberapa food vlogger lokal pernah datang melimput, memuji keunikan suasana dan kenyamanan tempat itu. Damar tak bisa menampik rasa syukurnya. Setelah bertahun-tahun menabung dan riset kecil-kecilan, akhirnya impiannya membuka warung kopi sendiri tercapai. Ia bukan dari keluarga kaya, hanya anak tukang kawi yang mengumpulkan rupiah dari proyek lepas desain grafis dan hasil jualan online alat kopi selama pandemi dulu. Namun, kesuksesan mendadak itu mulai membuat Damar kelimpungan. Pesanan makin banyak, antrian makin panjang, dan ia sendiri mulai kelelahan mengurus semua. Dari menyiapkan air, meracik kopi, mencatat keuangan, hingga menjawab DM pelanggan di Instagram. Hari-harinya penuh kafein dan kantuk yang tak sempat diselesaikan. Akhirnya, ia memutuskan merekrut 2 orang barista, Rama dan Oka. Keduanya masih muda, lulusan pelatihan barista dari kota sebelah. Rama cerewet tapi cekatan, sedang Oka lebih pendiam, namun tangannya lincah meracik kopi seperti seniman melukis dengan kuas. Dalam 2 minggu, keduanya sudah terbiasa dengan ritme kerja warung kopi yang mulai padat dari pukul 3 sore hingga hampir tengah malam. "Mas Damar, meja pojok yang dekat lukisan tua itu," pengunjungnya bilang, "mereka dengar suara cewek nangis," lapor Rama suatu malam saat mereka hendak menutup warung. Damar yang sedang mencatat pembukuan mendongak perlahan. Ia menatap Rama, menunggu apakah barista itu bercanda. Rama mengangkat kedua tangan. "Sumpah mas, 2 orang cewek, pelanggan baru. Katanya pas duduk di sana, ngerasa hawanya dingin. Terus dengar suara lirih nangis pelan. Tapi sepi, tidak ada siapa-siapa di situ selain mereka." Damar menghela nafas, mengembuskan asap dari cangkir kopi hitamnya yang hampir habis. "Itu cuma sugesti. Lukisan itu memang kelihatan aneh, tapi itu warisan dari kakek. Katanya dulu dapat dari pelukis buta. Anggap aja nilai artistik." Rama diam, tapi matanya masih menatap ke arah sudut ruangan yang dimaksud. Lukisan itu menggambarkan sosok perempuan berambut panjang mengenakan kebaya abu-abu, berdiri di tepi sendang dengan wajah yang setengah kabur, seolah pudar oleh waktu atau sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, bisnis tetap berjalan lancar, bahkan lebih lancar, luar biasa. Damar bisa membeli mesin espresso modern,
mengganti kursi-kursi plastik dengan kayu jati ukiran halus. Ia mulai disibukkan dengan tawaran kolaborasi, permintaan franchise. Bahkan beberapa pemilik media lokal mengundangnya untuk wawancara. Tapi entah kenapa, dalam hatinya Damar mulai merasa aneh. Terlalu cepat, pikirnya. Terlalu mudah. Malam-malamnya jadi lebih panjang. Tidur hanya beberapa jam, dan dalam tidur itu ia sering bermimpi. Mimpi yang selalu sama. Dirinya berdiri di antara meja-meja kosong warung kopi. Lampu-lampu padam satu persatu. Lalu muncul sosok perempuan dari arah dapur. Perempuan itu tidak berkata apa-apa, hanya berjalan mendekatinya perlahan, hingga wajahnya yang hitam dan pucat itu begitu dekat. Nafasnya dingin dan tajam seperti pisau es. Damar selalu terbangun dengan keringat dingin, seolah paru-parunya dicekik kabut malam. Namun ia menolak percaya hal-hal gaib. Logika dan kerja keras itu yang membangun warung ini, bukan jin, bukan setan, bukan ilmu hitam seperti dalam cerita kakeknya dulu. Tapi suatu malam, Oka pulang lebih dulu karena sakit kepala mendadak. Tinggallah Rama dan Damar menutup warung. Saat hendak mengunci pintu, tiba-tiba terdengar suara pecahan gelas dari dalam. Mereka saling pandang, lalu masuk dengan langkah cepat. Tak ada siapa-siapa, tapi gelas pecah itu nyata, berserakan di lantai dekat meja pojok. Rama menelan ludah. "Mas, saya mundur ya. Maaf, saya tidak kuat kalau begini terus." Damar hendak menahannya, tapi suara sesuatu jatuh dari rak buku menghentikan langkahnya. Sebuah buku tua tak pernah disentuh, jatuh terbuka di lantai. Damar mengambil buku itu. Bulu kuduknya meremang. Entah kenapa hawa di warung itu yang akan tutup mendadak menjadi lebih dingin malam itu, seperti angin dari dalam tanah yang menyusup melalui celah lantai kayu. Hujan turun pelan saat sore menjelang. Gerimis yang seolah segan menyentuh tanah. Udara di sekitar kopi sedang malam terasa lebih lembab dari biasanya, dan aroma tanah basah bercampur wangi kopi memenuhi pekarangan kecil di depan warung. Damar duduk di kursi kasir, menatap layar monitor CCTV yang merekam sudut-sudut ruangan. Sudah sebulan sejak Rama dan Oka mulai bekerja, dan selama itu pula Damar merasakan sesuatu yang ganjil, meski ia enggan mengakuinya secara terang-terangan. Warung kopi masih ramai, tapi hawa yang dulu hangat dan bersahabat kini berubah. Pelanggan datang dengan ekspresi lelah. Beberapa bahkan enggan duduk terlalu lama. Ada yang memesan lalu buru-buru pergi. Ada pula yang mengaku merasa pusing saat masuk ke area dekat dapur. "Mas Damar, barista yang satu itu," bisik seorang pelanggan perempuan dengan suara gemetar, menunjuk ke arah Oka. Damar mengernyit, menoleh. Oka sedang berdiri di balik mesin espresso. Tubuhnya kaku, tatapannya kosong ke arah dinding. Matanya tidak berkedip, tak seperti biasanya yang gesit dan sigap. Damar bangkit, mendekat. "Oka, kamu sakit kepala lagi? Istirahat dulu lah," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. "Oka, kamu kenapa?" Baru selangkah lagi tubuh Oka bergetar hebat. Cangkir yang ia pegang pecah di lantai dan suara erangan lirih keluar dari tenggorokannya. Suaranya aneh, terlalu dalam untuk ukuran suara manusia. Sejenak kemudian Oka memekik keras. Suaranya melengking seperti piring pecah, dan tubuhnya ambruk, menggeliat di lantai seperti digerakkan oleh tali tak kasat mata. Pelanggan berteriak, beberapa berlarian keluar. Damar tersentak, panik. Ia berusaha menahan tubuh Oka yang meronta, tapi tangan pemuda itu begitu kuat. Dari mulutnya keluar gumaman dalam bahasa yang tak dipahami. Lidahnya seperti terpuntir, berbicara sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. "Acine rusak kabeh, sing nyalahi janji bakal entek." Dan mendadak Oka diam. Matanya terpejam, nafasnya teratur, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa pelanggan yang masih bertahan memandangi Damar dengan wajah pucat pasi. Tak ada yang berkata-kata, tak ada yang mau menanyakan lebih jauh. Mereka hanya menunduk, lalu pergi satu persatu. Malam itu, Damar tak tidur. Ia duduk sendirian di dalam warung kopi yang kini sepi. Aroma kopi sudah tak terasa, yang tercium justru bau yang aneh, menyengat, seperti daging busuk yang dipendam di bawah lantai. Ia mencoba menyalahkan saluran air atau limbah dari dapur, tapi bau itu tidak konsisten.
Kadang muncul dari rak dekat buku yang waktu tempo hari waktu tutup, buku-buku di rak itu jatuh. Kadang dari arah kursi pojok yang berdekatan dengan lukisan perempuan sendu itu. Pernah sekali ia mencium aroma melati yang sangat tajam, menusuk hidung seperti parfum pengantin mati. Lain waktu, bau terbakar seperti kabel meleleh menghantam hidungnya begitu ia membuka pintu dapur. Namun tak pernah ada sumber yang jelas. Ia sudah memanggil tukang ledeng, mengecek instalasi listrik, bahkan memindahkan lukisan tua itu ke gudang. Tapi tak ada yang berubah. Lalu pelanggan mulai menghilang, meninggalkan warung kopi Sendang Malam satu persatu. Yang pertama seorang mahasiswa yang sempat mengeluh pusing saat duduk di dekat lukisan. Pulang ke kos, mengalami demam yang hebat, sakit yang di luar medis. Dan dari itu, mahasiswa takut kesambet di tempat tersebut. Lalu sepasang kekasih yang baru pertama kali mampir, salah satu dari mereka ditemukan kesurupan. Si cewek mengerang-erang kepada si cowok, berkata, "Sudah, jangan ke tempat itu lagi. Aku tidak suka kalian di sana." Si cowok ketakutan, dan akhirnya mereka tidak akan kembali ke kopi Sendang Malam. Kopi Sendang Malam mulai kehilangan pengunjung. Isu-isu bermunculan di media sosial. Katanya tempat itu sekarang angker. Katanya ada sosok perempuan penunggu yang duduk di kursi pojok setiap malam. Katanya baristanya pernah kesurupan dan bisa membaca masa lalu seseorang hanya dengan menatap wajahnya. Damar mencoba meredam semua. Ia membuat pernyataan di Instagram, meminta maaf atas insiden dan berjanji akan memperbaiki segalanya. Tapi dalam hati ia tahu semua itu bukan sekedar isu. Ada sesuatu yang benar-benar janggal. Sejak malam Oka kerasukan, mimpi-mimpi buruknya makin sering datang. Kali ini tak lagi tentang perempuan yang mendekat perlahan. Kini ia bermimpi melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah ruangan. Darah menetes dari ujung jari, dan semua lampu padam satu persatu hingga yang tersisa hanya kegelapan dan suara tertawa. Kecil, parau, tertahan. Kadang ia terbangun dengan nafas terengah, kadang ia bangun dengan hidung berdarah, atau suara-suara berbisik yang belum sempat ia pahami. Ingatan Damar perlahan mulai kabur. Ia lupa mematikan mesin kopi, lupa mencatat omset, bahkan pernah sekali ia membuka warung dalam keadaan piyama. Rama menemukannya duduk di kursi bar, mata kosong menatap tembok, mulut komat kamit seperti membaca mantra. "Mas Damar, warung ini harus tutup dulu," kata Rama suatu sore, dengan wajah serius. "Saya juga mau pamit mas, bukan karena saya takut, tapi saya nggak sanggup lihat mas makin berubah." Damar hanya menatapnya. Rama pernah ingin mundur di bulan yang lalu, tapi kata Damar, "Janganlah, tungguin nanti kalau udah dapat barista yang baru." Tapi sekarang Rama sudah merasa tidak karuan dan tidak tahan. Saat itu Damar hanya menatapnya, tak menjawab. Suaranya seakan hilang, tercekat di tenggorokan. Hari-hari yang dulu penuh semangat kini menjadi waktu yang berat, penuh tekanan tak kasat mata. Ia tak tahu apa yang salah, tak tahu di mana titik awal semua ini bermula. Akhirnya ia pun menyerah. Ia menuliskan pengumuman kecil di Instagram dan di pintu warung, tutup sementara untuk perbaikan dan pemulihan. Tapi penutupan itu tak serta-merta membawa ketenangan. Malam-malam Damar justru makin kacau. Ia sering mendengar suara langkah kaki di atas plafon. Pernah sekali ia melihat sosok hitam melintas di cermin kamar mandi, dan paling mengerikan, ia sempat melihat bayangannya sendiri di cermin tersenyum, padahal dirinya sedang menatap dengan wajah pucat. Ia menulis di buku catatannya, "Aku merasa warung ini diberi sesuatu oleh seseorang yang tak bertanggung jawab. Keanehan-keanehan, dan sekarang aku sudah tutup. Tidak bisa meneruskan karena keanehan-keanehan itu terasa janggal. Kiriman gaib." Hari-hari Damar dihabiskan di rumah. Ia tak menyentuh mesin kopi, tak membuka media sosial, tak menjawab telepon. Rambutnya mulai panjang tak terurus, tubuhnya kurus. Tapi dalam benaknya ia mulai sadar bahwa apapun yang terjadi bukanlah kebetulan. Ada sesuatu, ya sesuatu yang sudah menanamkan dirinya di dalam pondasi warung kopi itu. Dan ia tak yakin apakah dirinya masih cukup kuat untuk menghadapinya sendirian. Hari itu,
Langit di atas tampak kelabu ketika Satriadi, ayah Damar, mengetuk pintu rumah mungil di pinggiran hutan bambu. Rumah itu nyaris tak terlihat dari jalan, tertutup rimbun pohon randu dan perdu liar yang menjulur ke halaman. Angin siang mengibas dedaunan, membawa hawa yang sejuk namun ganjil. Ada aroma dupa dan tanah lembab yang menyatu dalam udara. Pintu kayu itu terbuka tanpa suara, dan dari dalam muncul sosok lelaki muda dengan tatapan sayu, mengenakan kain batik tua dan kemeja hitam lusuh. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya dalam, tajam seperti menembus waktu. "Mas Sasmita, anak saya, Damar, butuh bantuannya panjenengan," ujar Satriadi pelan, tanpa basa-basi. Sasmita tak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah Damar yang berdiri kaku di belakang ayahnya. Wajah Damar pucat, tubuhnya kurus dan gemetar, meski udara tak sedingin itu. Matanya tampak kosong, tapi sesekali berkedip pelan seperti sedang berusaha mengenali dunia. Sasmita memberi isyarat masuk. Di dalam rumah, bau buhur samar menyeruak. Ada keris tua terpasang di dinding, lukisan-lukisan wayang dan meja kecil yang dipenuhi kitab-kitab, serta kain putih bergaris mewah. "Sejak kapan?" tanya Sasmita. Duduk bersila di tikar pandan, sambil membakar buhur kecil wewangian ruangan. "Sejak 3 bulan buka warung kopi itu, Mas," jawab Satriadi, sambil memegang lengan Damar yang lemas. "Awalnya rame, tapi sejak sebulan terakhir, Damar berubah, makin diam, makin tak sadar diri. Pengunjung-pengunjung juga mengalami hal-hal yang aneh. Karyawannya mengalami kesurupan di tempat itu. Dan kadang ini, sekarang, Damar suka bengong berjam-jam. Bahkan sekarang, ya kayak orang linglung gitu, Mas." Sasmita mendekat. Ia menyentuh dahi Damar perlahan, lalu memejamkan mata. Hening. Hanya suara angin dari celah dinding yang terdengar. Seketika tubuh Sasmita menegang. "Brahmangkara gelisah," gumamnya pelan. Ia membuka mata menatap lurus ke arah Damar. Khodam penunggu kerisku merasa terganggu saat menyentuh auranya. Ini bukan gangguan jin biasa. Ini jin perdagangan, tapi jumlahnya lebih dari 1, dan mereka tertanam kuat di tempat usahamu. Satriadi menarik nafas dalam. "Aku curiga ini ada hubungannya dengan masa lalu. Sampean tahu, Sasmita, aku dulu punya musuh dalam dunia usaha. Kami sempat adu ilmu. Aku memilih berhenti, tapi dia bersumpah akan menghancurkan keturunanku. Mungkin dendamnya turun-temurun." Sasmita tak menjawab. Ia berdiri, lalu mengambil botol kecil berisi cairan bening. Ia meneteskan isinya ke mata Damar. Seketika Damar meronta. Tubuhnya mengejang, mulutnya bergetar, lalu mengucap sesuatu dengan suara berat. "Bukan tempatmu, pergi dari sini. Warung ini bukan milikmu lagi." Satriadi terperanjat. Itu bukan suara Damar. Nada dan intonasinya lebih dalam, seperti suara yang keluar dari rongga tanah. Sasmita tetap tenang. Ia memejamkan mata. Mulutnya mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Asap dupa menebal, dan udara di dalam ruangan jadi lebih berat, seolah waktu melambat. Tiba-tiba Damar berteriak, panjang dan menyayat. Tubuhnya terguncang keras hingga hampir jatuh. Dari matanya mengalir air seperti darah tipis, dan dari mulutnya keluar bau anyir yang menusuk. "Warungmu telah dirusak oleh makhluk yang tak kasat mata, Damar," ujar Sasmita pelan saat ritual selesai. "Ada 7 entitas yang menguasainya sekarang. 7 jin perdagangan yang ditanam dengan susuk dari masa silam. Mereka menghisap keberuntunganmu, menciptakan keberhasilan palsu, lalu menghancurkan perlahan." Satriadi menunduk, wajahnya suram. "Ini pasti balas dendam Mbah Parmin. Dulu dia pemilik toko rempah terbesar, tapi usahanya bangkrut karena tipu dayanya sendiri. Lalu ia menyalahkanku. Sejak itu ia mempelajari ilmu hitam. Aku pikir setelah dia mati semuanya akan berakhir," kata Satriadi. "Tidak, Pak," kata Sasmita. "Orang-orang seperti itu tak pernah benar-benar mati. Ilmunya hanya berpindah, bisa melalui benda, bisa melalui keturunan. Dalam kasus ini, mungkin ia menitipkan dendamnya lewat susuk atau perjanjian." Sasmita berdiri lalu membuka gulungan kain kecil.
Di dalamnya ada benang merah, pecahan kaca dan serpihan kemenyan hitam. "Kita harus ke warung kopimu malam ini," katanya tegas. Aku perlu melihat langsung. Brahmangkara akan ikut. Damar hanya duduk mematung, matanya sayu, tapi tangannya menggigil tanpa henti, seperti tubuhnya masih merespon sesuatu yang tak terlihat. Sasmita menatapnya lama. Tubuhnya sudah rapuh, tapi belum terlambat. Aku akan mencoba menolongnya, kalau dia masih bisa diselamatkan. Malam itu, mereka bertiga kembali ke warung kopi. Suasana sekarang di sekitar bangunan itu lebih gelap dari biasanya. Meski lampu jalan menyala, angin bertiup kencang, membawa suara seperti rintihan dari kejauhan. Begitu Sasmita menginjak lantai kayu di depan pintu, ia berhenti, matanya memejam. Lalu, dengan suara datar ia berkata, "Tempat ini menolak kehadiranku, tapi aku tak akan mundur. 7 entitas itu menghadang." Ia membuka pintu. Bau busuk langsung menyergap, lebih menyengat dari biasanya, seperti campuran antara nanah dan darah yang digali paksa. Damar langsung muntah, tubuhnya melemas. Satriadi menahan pundaknya. Sasmita melangkah pelan ke dalam, matanya menyapu tiap sudut ruangan. Ia menghampiri meja kasir, menaruh tangannya di atasnya. Tiba-tiba tubuhnya terguncang hebat. Mereka tahu aku datang. Di balik kemejanya ia mengeluarkan keris kecil, gagangnya dari tanduk hitam. Bilahnya biru kehijauan. Ketika disentuhkan ke meja kasir, terdengar suara berdesis, seperti air panas dituangkan ke batu. Sasmita mendesis pelan. Geni biru menyala, tanda bahwa jin paling kuat bersemayam di titik ini. Sasmita duduk bersila tepat di depan meja kasir. Ia meletakkan keris geni biru di depannya, lalu mulai menyalakan dupa dan membaca mantra. Suasana warung menjadi tegang. Lampu berpendar redup, lalu berkedip cepat. Suara gemerisik terdengar dari langit-langit, seolah tikus berlarian. Tapi lebih berat, udara menegang seperti akan turun hujan besar. Dan dari arah belakang terdengar suara pintu yang tertutup dengan keras, padahal tak ada yang menyentuhnya. Damar kembali bergetar, gemetar. Tubuhnya membungkuk seolah menahan nyeri luar biasa. Sasmita membuka mata. Mereka akan melawan. Ini baru permulaan. Di lain hari, udara di sekitar warung kopi Damar makin pekat. Setelah ritual pertama di malam itu, warung itu bukannya tenang, justru terasa lebih suram. Sasmita sendiri tak berkata banyak malam itu. Ia hanya berpesan agar warung tidak dibuka dulu, dan Damar tidak dibiarkan sendirian, walau hanya sebentar. Di lain waktu, mereka kembali berkumpul di rumah Sasmita. Damar tampak sedikit lebih baik, tapi masih sering melamun. Kadang tersenyum sendiri, seolah mendengar bisikan yang tak dimengerti siapapun. Jin itu tidak bekerja sendirian, ujar Sasmita dengan suara berat. Ia diikat oleh sebuah sumpah, dan sumpah itu bukan dibuat untuk menyerang Damar secara pribadi, tapi semuanya yang berkaitan dengannya. Baik itu usaha, baik itu jika nanti Damar beristri dan punya anak dan seluruh keturunannya. Apalagi yang masih berkaitan dengan sampaian, Pak. Sambil menunjuk ke Pak Satriadi, Sasmita berkata. Satriadi yang sejak tadi menunduk akhirnya bersuara. Jadi benar ini karena masa laluku? Sasmita mengangguk pelan. Sampaian pernah berurusan dengan seseorang bernama Mbah Parmen, yang tempo hari lalu sampean ceritakan. Nah, ternyata dari itu, Pak, kata Sasmita. Wajah Satriadi menegang. Ia menggenggam lututnya erat. Iya, memang begitu. Iya, Pak Satriadi, setelah saya telusuri, Parmen itu sudah melakukan sumpah. Sumpah itu dibayar dengan darah, minyak, dan tanah kuburan. Pak Parmen melajari ilmu dagang hitam dari aliran Nawakala, salah satu jalur hitam dari tanah timur. Mereka bekerja dengan jin yang hanya tunduk pada syarat-syarat tertentu, salah satunya dendam. Satriadi menghela nafas. Aku pikir tidak akan menjadi seburuk ini. Ya, orang seperti Pak Parmen tak akan benar-benar berhenti. Damar yang sejak tadi diam tiba-tiba bergumam.
Ada yang bilang aku tak boleh buka warung itu, tapi aku kira cuma mimpi. Sasmita menatapnya. Bukan mimpi. Mereka bicara langsung ke alam bawah sadarmu. Jin itu tidak hanya mengusik warungmu, tapi merasuki jiwamu. Mereka membisikkan rasa takut, membuatmu ragu, merusak kepercayaan pada dirimu sendiri. Perlahan-lahan mereka menggerogoti pikiran. Kalau dibiarkan, kau bisa jadi gila atau mati perlahan. Satriadi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rasa bersalah menghimpit dadanya. Namun Sasmita tak memberi ruang untuk penyesalan. Ia berdiri lalu mengambil sebuah gulungan kain dari rak kayu. Ini adalah kitab peta energi. Aku dapat dari seorang guru tua di sebuah gunung. Dari ini kita bisa menelusuri jejak jin itu. Kita harus tahu di mana titik tertanamnya susuk parmin. Kalau tidak dicabut dari akar, warung itu tak akan pernah bersih. Hari itu mereka kembali ke warung kopi, tapi kali ini tidak hanya bertiga. Sasmita membawa Bujang Kuning, muridnya yang bisu namun memiliki penglihatan tajam terhadap makhluk astral. Begitu mereka melangkah ke halaman, Bujang Kuning langsung muntah darah. Ia menunjuk pojok belakang warung, di bawah tangga gudang kecil. Di sana, gumam Sasmita menatap titik itu dengan mata sempit. Mereka menggali tanah. Baru sedalam 1 hasta, mereka menemukan sebuah kendi kecil terbungkus kain kafan. Saat dibuka, di dalamnya ada potongan kukur rambut serta darah yang sudah mengering. Di antara benda itu ada potret Satriadi dan Damar. Keduanya terbakar sebagian. Sasmita meludah pelan. Nah, inilah susuk kutukan. Ini dikubur oleh tangan seseorang yang pernah melakukan perjanjian. Mungkin keturunan Parmin atau orang suruhannya. Begitu kendi itu diangkat, angin berputar kencang. Suara mendesing muncul dari balik pohon. Daun-daun beterbangan dan bau gosong langsung menyelimuti tempat itu. Mereka marah, kata Bujang Kuning dalam isyarat. Biarkan, sahut Sasmita tenang. Mereka boleh marah, tapi tak bisa lagi bersembunyi. Namun sejak kendi itu diangkat, teror justru makin menjadi. Istri dari Pak Satriadi mengalami sakit kepala yang hebat, seperti yang dulu dialami Oka, salah satu karyawan Damar. Malam itu diakhiri dengan Sasmita pamit dulu pulang. Sebelum pulang, Sasmita meminta tolong kepada Bujang Kuning untuk memagari rumah dari Damar dan Pak Satriadi. Bujang Kuning menunduk, lalu melakukan doa dan mantra yang diucap agar pagar gaib itu kuat, melindungi dari serangan-serangan berikutnya. Keesokan harinya, Pak Satriadi kembali datang ke rumah Sasmita dengan wajah cemas. Ia tak membawa banyak kata, hanya selembar kain kafan kecil yang sudah berbau anyir. Ini saya temukan di kamar mandi belakang rumah. Tiba-tiba tergeletak begitu saja, ucapnya lirih. Sasmita menerima kain itu tanpa bicara. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Malam ini kita harus mulai, katanya. Kalau tidak, Damar akan benar-benar hilang. Bukan cuma akalnya, tapi raganya juga. Ritual dilakukan di sebuah rumah kayu tua, di pinggir kebun bambu yang tak jauh dari tempat tinggal Sasmita. Tempat itu telah digunakan selama bertahun-tahun oleh para leluhur yang memegang ilmu penyeimbang. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran kecil dari tepung beras dan abu kemenyan dibentuk, lengkap dengan 7 titik lilin dan 2 mangkuk berisi bunga staman. Damar duduk di tengah lingkaran itu, matanya kosong, tapi sesekali ia menatap Satriadi dengan sorot penuh kebencian. Bujang Kuning yang membantu menyiapkan perlengkapan berdiri waspada di sudut ruangan. Sasmita mulai membacakan mantra. Suaranya pelan, namun ritmenya menghentak. Perlahan udara dalam ruangan berubah. Uap dari bunga staman mulai menebar, dan angin masuk dari celah-celah dinding seperti desah nafas yang berat. Tiba-tiba Damar berteriak, bereaksi. Tubuhnya menggigil lalu melengkung tak wajar. Ia memukuli lantai, menggaruk tanah, bahkan mencoba menggigit siapapun yang mendekat. Sasmita tak berhenti membacakan mantra, meski peluh mulai menetes dari dahinya. Damar mengeluarkan suara berat yang bukan miliknya. Mudar gue! Mudar gue! Teriaknya. Suara itu memekakan telinga. Mudar gue, Satriadi! Ia menunjuk ayahnya dengan jari gemetar.
lalu tertawa. Suara tawa itu bukan suara manusia. Satriadi menahan nafas. Ada sesuatu yang sakit saat mendengar anaknya mengutuk seperti itu. Tapi ia tahu yang bicara bukan Damar. Sasmita lalu mengeluarkan keris kecil dari dalam kain putih. Keris itu bukan sembarangan, keris geni biru. Ia menekankan ujung keris itu ke lantai, tepat di luar lingkaran. Ujung keris menyentuh tanah dan seketika muncul percikan seperti bara yang tersulut. Damar menjerit, tubuhnya melompat ke belakang lalu tersungkur. "Jangan berani lagi masuk ke sini," kata Sasmita tegas pada entitas yang merasuki Damar. "Aku sudah tahu siapa kau. Aku tahu tujuanmu. Tapi ini bukan waktumu untuk menang. Aku sudah menguncimu dan sudah menandaimu." Damar mengerang, tiba-tiba tubuhnya kaku, lalu bangkit dengan gaya yang tak alami. Kedua tangannya tergantung lemas, tapi kakinya melangkah sendiri ke arah Satriadi. "Modar kowe, satru lawas, sapa sing nyongkroki daganganku? Saiki anakmu tak bejot jiwane." Sasmita segera menaburkan bunga setaman ke tubuh Damar sambil membacakan doa. Suara jeritan Damar semakin menggema, bahkan kayu-kayu di atap rumah itu berderak. Namun perlahan, tubuh Damar melemah, nafasnya memburu, matanya berair. Ia ambruk, tubuhnya gemetar hebat, tapi tatapannya sudah berubah. Kini bukan kemarahan yang terlihat di sana, tapi ketakutan. "Bapak," bisiknya lirih, "mereka mau ambil aku, Pak." Satriadi mendekat, menggenggam tangan anaknya yang dingin. "Bapak di sini. Kamu gak sendiri, Le." Sasmita menghela nafas panjang. Beberapa entitas dari jin lain belum menyerah. Dia cuma mundur untuk menyusun serangan berikutnya. Malam itu tidak ada yang pulang. Mereka berjaga bergantian sementara Damar tertidur di tikar. Di luar bangunan itu, suara angin berdesir lirih, membawa bisikan yang belum usai. Sementara itu, angin malam di tempat itu mulai berubah. Bukan hanya dingin, tapi terasa berat, seolah menekan tulang-tulang mereka yang berada di sekitarnya. Damar sudah lebih tenang, tidurnya tenang, seperti seseorang yang sudah lama tak tidur tenang. Sasmita duduk bersila di dalam sebuah bilik bambu di bangunan itu, dikelilingi asap dupa yang meliuk seperti ular lapar, seakan-akan menjaga jasadnya. Matanya terpejam, nafasnya lambat, dan tangan kirinya mencengkeram erat keris geni biru yang kini terasa panas. Malam ini segera ia harus masuk ke dalam dimensi lain. Tempat kekuatan gaib itu bersarang, bukan melalui tubuh Damar, bukan melalui benda kiriman, tapi langsung menembus pusat kekuasaan jin yang selama ini memburu darah keturunan Satriadi. Di sisi kirinya berdiri sosok tak terlihat oleh mata biasa, Brahmangkara, khodam penunggu keris geni biru. Ia telah menjadi pendamping Sasmita. Malam ini mereka akan bertempur berdampingan. Sasmita menarik nafas panjang, lalu mulai melantunkan mantra pemisah sukma. Suaranya bergema, lalu makin lama makin hilang, seperti diserap oleh kegelapan itu sendiri. Tubuhnya tegap, jiwanya melesat keluar dari jasadnya, menembus ruang dan waktu, masuk ke dimensi tak kasat mata, tempat segala bentuk dendam dan keserakahan berwujud. Begitu ia tiba, udara berubah jadi kabut pekat, bau amis darah menguar, suara-suara rintihan samar terdengar, seperti ada ratusan orang sedang menangis di balik kabut. Sasmita berdiri di tanah yang tak padat, seakan berpijak di atas perut bumi yang basah. Dari balik kabut muncul sesosok makhluk tinggi. Kulitnya hitam seperti arang gosong, matanya memerah menyala, dan mulutnya tertarik lebar tersenyum bengkok, penuh ejekan. "Wani kowe mrene, Sasmita, bocah jalur putih yang sok mulia," kata makhluk itu mengejek. Suaranya serak dan panjang seperti desah api di tungku tua. "Aku datang bukan untuk bicara," jawab Sasmita mantap. "Aku datang untuk mencabut oyotmu." Makhluk itu tertawa, suaranya bergema dan menimbulkan getar di udara. "Oyot? Oyot iku tumbuh saka getih, dan darah itu warisan. Kau pikir bisa memutusnya begitu saja?"
aku wis diwenehi getih. Saiki aku kudu ngwenehi apa sing dikarepke sing ngwenehi getih. Tanpa peringatan makhluk itu melesat. Kukunya panjang, tajam seperti sabit, menyambar dada Sasmita. Tapi Brahmangkara muncul, membentuk perisai cahaya biru. Benturan terjadi, jedem, dan percikan api menyebar ke segala arah. Sasmita segera memutar tubuh, membacakan mantra pelindung. Tapi serangan demi serangan terus datang. Jin itu tak sendiri. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan lain. Makhluk-makhluk dengan wajah rusak, tubuh melengkung tak wajar, mata kosong. Mereka adalah anak buah jin itu dan beberapa entitas yang bersama menyakiti Satriadi dan keturunannya. Roh-roh yang dulu tertipu dan kini dijadikan alat. Lihat mereka, ucap sang jin sambil menunjuk. Mereka dulunya adalah sosok-sosok pedagang, petani, anak-anak muda. Semua yang mencoba berdagang tanpa perlindunganku, tak memberikan sesajen untukku, tak memberikan darah. Aku habisi mereka. Padahal dari dagangannya aku memberikan kelarisan, memberikan panen yang melimpah ruah, memberikan kesehatan untuk anak-anak muda. Tapi mereka ingkar dan kini mereka menjadi budakku. Sementara itu Sasmita mulai kehabisan tenaga, mantranya melemah. Brahmangkara pun goyah. Cahaya birunya meredup. Jin-jin kecil mulai menyerbu, mencakar bahu, melilit kaki, menggigit punggung. Tubuh Sasmita penuh luka astral, tak tampak di dunia nyata, tapi rasa perihnya nyata menyayat. Hanya segini kekuatanmu, bocah pendorok keris geni biru, ejek sang jin. Sasmita jatuh tersungkur, nafasnya ngos-ngosan, tapi ia tak menyerah. Ia menggenggam keris itu lebih erat, lalu menancapkannya ke tanah dimensi itu, tanah kutukan. Dari dalam keris keluar cahaya menyilaukan, mengusir kabut untuk sesaat. Brahmangkara, seru Sasmita. Ayo, gabungkan energimu denganku. Brahmangkara mengangguk, lalu menyatu ke dalam tubuh Sasmita. Wajah itu berubah. Matanya kini berkilat biru. Suaranya menggema dalam dua nada. Suara dirinya dan suara Brahmangkara bersamaan. Sasmita berdiri lagi. Tubuhnya goyah tapi mata penuh nyala. Jin setan alas, keturunan Parmen. Kowe pikir dendammu abadi? Dendam yang ditanam di atas kebusukan hanya akan menghasilkan kutuk yang saling melahap. Aku akan menghapus tanah tempatmu berdiri. Lalu dengan sisa tenaga, Sasmita melantunkan doa pamungkas. Udara di sekitar berubah dingin, suara-suara di sekeliling mulai menjerit ketakutan. Jin-jin kecil terbakar satu persatu. Entitas yang lain pun hilang jadi debu. Namun jin utama itu masih berdiri. Ia melompat menerjang Sasmita untuk terakhir kalinya. Tapi di saat itu, keris geni biru diangkat tinggi dan Sasmita menancapkannya ke jantung makhluk itu. Celup! Jeritan menggema panjang, mengguncang ruang dimensi itu. Tanah retak, kabut bergolak, lalu semuanya meledak jadi cahaya biru keperakan. Dalam satu tarikan nafas, Sasmita terlempar keluar dari dimensi itu. Tubuhnya kembali terbaring di bilik bambu. Keringat membanjir, nafasnya nyaris putus, dan darah mengucur dari sudut bibirnya. Bujang kuning yang berjaga segera memegang bahunya. Guru, apakah guru baik-baik saja? Sasmita membuka mata perlahan. Iya, semuanya sudah selesai. Terima kasih, kata Satriadi, terdengar lega. Namun Sasmita hanya menatap langit-langit bambu. Iya, semuanya sudah aku cabut dari akar-akarnya. Sasmita pun terbatuk keras setelah berkata, dan darah menetes di lantai. Brahmangkara tak menampakkan diri malam itu. Ia pun terluka, tapi yang paling penting, pusat kekuatan musuh kini telah terpukul, dan akar dari gangguan itu sudah hancur. Si penunggu jin yang melakukan perjanjian dengan Parmin. Beberapa hari kemudian, Damar mulai seperti sedia kala. Jiwanya sudah kembali. Namun Damar tidak ingin berusaha berjualan warung kopi lagi. Ia ingin hidup seperti biasanya saja, melanjutkan hidup. Sementara Satriadi dan istrinya
juga kembali baik-baik saja. Sasmita masih di bilik bambunya, menenun ulang tenaganya yang habis. Pak Satriadi, istri dan Damar tak henti-hentinya mengucap terima kasih. Dan kisah ini pun selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.